Informasi lainnya, Saudara, 3 mantan kader PDI Perjuangan gabung ke PSI. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi santai kepindahan ex-kadernya ke partai berlogo gajah pimpinan Kaisang Pangarep itu. 3 ex-kader PDIP yang menyeberang ke PSI adalah Ginda Feratriawan, Dia Retno Pratiwi, dan Wawanto. Puan tak mempersoalkan dan justru mempersilahkan ketiganya pergi jika sudah tak ingin lagi bersama. Kalau kemudian seseorang atau 3 orang atau berapa orang kemudian sudah tidak berkeinginan untuk ada di dalam PDI Perjuangan, monggo saja. Roy Suryo CS meminta penundaan jadwal pemeriksaan terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menyatakan kliennya berhalangan hadir karena agenda pribadi. Roy Suryo CS sedianya dipanggil sebagai saksi terlapor di Polda Metro Jaya hari ini. Namun kuasa hukum meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang dengan alasan kliennya ada agenda HUT kemerdekaan RI. Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang ditangani di Polda Metro Jaya sudah naik ke tahap penyidikan. Namun belum ada penetapan tersangka. Klien kami atas nama Roy Suryo Notodiprojo sebagai saksi terlapor juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025. Polda Metro Jaya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Abraham Samad terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Abraham dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor Rabu mendatang. Kuasa hukum menyatakan Abraham siap memenuhi panggilan polisi. Sorotan lainnya, Saudara, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong bertemu dengan Komisi Yudisial untuk menghadiri agenda audiensi. Hal ini menindaklanjuti laporan terhadap Majelis Hakim yang menangani kasus importasi gula di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Usai pertemuan tertutup, Komisi Yudisial menjelaskan akan menindaklanjuti laporan Tom Lembong soal indikasi pelanggaran hakim yang memberikan vonis terhadap Tom. Ketua Komisi Yudisial mengatakan menaruh perhatian pada kasus Tom Lembong karena sudah menjadi perhatian publik. Selain itu, kasus Tom Lembong baru pertama ada pemberian abolisi dari Presiden sehingga KY akan menindaklanjuti laporan sesuai dengan kewenangan KY. Khusus kasus Pak Tom ini ya, karena ini menjadi atensi kita semua, menjadi momen penting. Karena mungkin seingat saya baru pertama kali ada pemberian abolisi ya. Ya. Jadi KY tentu akan menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Tom didampingi sejumlah kuasa hukum. Kedatangan Tom bersama tim kuasa hukumnya guna memenuhi undangan Komisi Yudisial atas laporannya mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Selain sebagai bentuk komitmen untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, kehadiran Tom di Komisi Yudisial juga untuk mendorong adanya upaya perbaikan lembaga peradilan untuk kebaikan bersama. Sebelumnya Tom bebas setelah menerima abolisi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Gimana kabar Pak Tom? Baik Pak Tom. Sehat Pak Tom. Hari ini tanggung jawab bersama ya, untuk tidak melakukan pembiaran ya. Dan justru kalau bisa dijadikan momentum untuk berbenah dan memperbaiki ya. Saya juga sampaikan bagi saya tidak ada
justru berbenah itu sesuatu yang patut dibanggakan dan patut kita pandang sebagai sesuatu yang mulia. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong melaporkan 3 hakim yang menyidangkan perkara korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. 3 hakim itu dinilai tidak profesional dalam menangani perkara impor gula, bahkan 1 diantaranya dianggap tidak menerapkan asas praduga tak bersalah sedari awal persidangan. Majelis Hakim yang menangani Tom Lembong adalah Denny Arsan Fatrika sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan.